alias Brigadir Yosua pada hari ini Selasa 13 Desember. Sidang hari ini sendiri masih beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Seperti apa Tribuners pelaksanaan sidang kali ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Abdi Rianda Sakti, reporter Tribun News yang ada di lokasi sidang saat ini. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Bisa saya laporkan terkait sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, hari Selasa 13 Desember 2022. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi mahkota yang mana terdakwa Barada Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf akan bersaksi atas terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus tersebut. Saat ini persidangan masih berlanjut dengan pemeriksaan yang pertama kali yakni saksi dari Baradae. Dalam kesaksiannya, Baradae menceritakan soal kejadian saat berada di Magelang, Jawa Tengah hingga cerita skenario penembakan yang dibuat oleh Ferdi Sambo itu sendiri. Saat di Magelang, Baradae mengaku tidak mengetahui secara pasti peristiwa apa yang terjadi karena memang saat itu tidak ada memberitahu ketika Putri Chandrawati menangis di rumah Magelang tersebut. Ia hanya menyebut jika tangan Brigadir J sempat ditepis Putri saat mencoba mengangkat tubuh Putri yang tengah lemas di sofa. Selain itu, Baradae juga menceritakan soal cerita pelecehan seksual terhadap Putri yang disebut dilakukan oleh Brigadir J hingga skenario penembakannya di rumah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Untuk informasi teman-teman Tribuners, Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua atau Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Ferdi Sambo saat itu juga merasa marah dan langsung menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama dengan anggota polisi lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice, mereka didakwa melanggar pasal 49, jungto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1, jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1, kedua KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian rekan Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Abdi Rianda untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Ditreskrimsus Polda Jatim membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Dalam olah TKP yang dilakukan kemarin, kepolisian telah berhasil mengambil sidik jari dan juga DNA yang ada di lokasi. Tim sus kemudian akan melakukan evaluasi hasil olah TKP termasuk hasil penyelidikan di lapangan malam ini. Dan seperti apa prosesinya Tribuners dan juga bagaimana kabar terbaru di sana? Kami sudah terhubung dengan rekan Samsul Hadi, reporter dari Suria. Silakan dengan informasi Anda. Selamat siang, ya. Ya baik, terima kasih. Memang betul kemarin siang sampai sore sekitar pukul 5 sore, tim dari Polda Jatim yaitu Ditreskrimum Polda Jatim melakukan olah TKP di lokasi rumah dinas Wali Kota Blitar yang menjadi lokasi perampokan. Dari Ditreskrimum Polda Jatim telah membentuk tim khusus yang terdiri atas dari gabungan dari Lapor Polda Jatim maupun Inavis dan Satreskrim dari Polres Blitar Kota. Mereka sudah menyelesaikan olah TKP. Dari olah TKP itu ada beberapa titik yang menjadi fokus
olah TKP ada 4 titik yang disampaikan oleh Direskrim. Titik salah satunya berada di titik pintu gerbang masuk ke rumah dinas wali kota. Jadi dari beberapa titik itu tim dari Polda Jatim mengambil sidik jari dan DNA. Itu akan dilakukan tes maupun oleh tim, dan sampai sekarang kami masih menunggu juga informasinya seperti apa. Selain sidik jari dan DNA, tim juga ada beberapa barang bukti yang menjadi petunjuk nantinya, tapi itu juga belum belum bisa disampaikan karena berkaitan dengan pengejaran pelaku. Tapi di luar itu sekarang kondisi rumah dinas wali kota itu mendapat pengamanan lebih ketat. Jadi Polres Blitar Kota mempertebal pengamanan di rumah dinas wali kota dengan menambah 2 personil secara bergantian selama 24 jam untuk membackup pengamanan di Polres Blitar Kota. Selain itu juga ada bantuan personil dari TNI untuk ikut membantu di pengamanan di rumah dinas wali kota Blitar. Termasuk soal hasil olah TKP kemarin ada petunjuk dari kamera CCTV, terutama kamera CCTV yang berada di depan jalan rumah dinas. Karena CCTV di rumah dinas itu dirusak dan diambil dekodernya oleh pelaku. Jadi dari CCTV di luar itu memang ada beberapa ciri-ciri pelaku, termasuk kendaraan, baik kendaraan yang dipakai pelaku itu Innova, dari Innova dengan plat merah, dan plat merah itu diperkirakan palsu, jadi untuk mengelabui atau pengalian dari pelaku. Terus sedangkan untuk orang, jumlah pelaku diperkirakan ada 5 orang, 2 berada di luar dan 3 pelaku masuk ke kamar wali kota. Jadi di kamar wali kota melakukan penyekapan terhadap wali kota bersama istri. Setelah itu merampas uang senilai 44 juta, perhiasan, dan juga ada jam tangan. Dan terbaru untuk ponsel wali kota yang awalnya dikabarkan ikut hilang di bawah pelaku, ternyata sudah ditemukan oleh tim dari Polda Jatim ketika olah TKP. Ternyata ponsel tidak dibawa kabur oleh pelaku, tapi dibuang di tempat sampah yang berada di dalam rumah dinas. Dan itu sudah ditemukan oleh tim dari Polda Jatim. Dan tadi barusan Wali Kota Blitar juga sudah menyampaikan keterangan terkait kejadian yang terjadi di rumah dinas kepada wartawan berada di sekitar rumah dinas. Jadi dia menceritakan bahwa kondisinya memang sudah baik, memang mengalami luka karena dalam peristiwa itu tidak hanya disekap, tapi wali kota juga mengalami kekerasan. Jadi wali kota ditendang, dipukul, karena pelaku meminta beliau untuk menunjukkan sebagai tempat penyimpanan benda berharga, karena memang tidak ada berangkas di rumah dinas. Barang atau uang yang dimiliki wali kota itu disimpan di lemari. Pelaku membawa kabur uang itu. Baik, sementara itu dia. Baik, terima kasih rekan Samsul Hadi. Tribuners, reporter kami tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Totok Suharyanto. Berikut keterangannya. Yang pertama, kita telah membentuk tim khusus gabungan dari teman-teman Labor, kemudian dari tim Inafis, kemudian juga dari tim lidik dan tim penyidik dari Direktorat Krimum Polda Jawa Timur, termasuk juga dari teman-teman penyelidik dan penyidik dari Satreskrim Polres Blitar. Yang kedua, kita telah melakukan olah TKP dari tadi setelah sholat zuhur sampai jam 5. Dan untuk sementara ini olah TKP telah kita selesaikan. Malam ini insya Allah 19.00 kita akan evaluasi seluruh hasil dari olah TKP termasuk tim lidik dan penyelidikan di lapangan. Kemudian ada 4 titik yang tadi dilakukan olah TKP. Tentu secara teknis tidak bisa kami sampaikan karena itu bagian dari evaluasi kami dan untuk pola untuk pengejaran pelaku. Kemudian dari tim lapor juga sudah bekerja, kemudian tim Inafis juga sedang bekerja, dan insya Allah mohon doa restunya kasus ini segera terungkap. Artinya optimis para pelaku sudah
diketahui ciri-cirinya? Saat ini sedang kita dalami dan sedang kita dalam proses untuk pembuktian secara ilmiah. Sementara yang sudah diperiksa berapa totalnya saksi? Saksi masih berproses. Tadi saksi dari penjaga. Kehadiran tempat hiburan malam Joker Poker di Kota Pekanbaru Riau kini menjadi polemik di tengah masyarakat. Masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks hiburan yang baru dibuka pada Sabtu Minggu lalu. Mereka menolak keberadaan tempat hiburan malam itu karena posisinya berada di dekat dengan rumah ibadah yakni Masjid Darussalam. Seperti apa informasi lengkapnya terkait adanya tempat hiburan malam ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Pekanbaru, ada rekan Fernando Sikumbang yang siap dengan laporannya. Silakan. Oke, terima kasih Dea. Selamat siang Tribuners. Jadi pada sore kemarin Tribuners, ratusan orang masyarakat dari lintas organisasi dari berbagai elemen Tribuners datang berunjuk rasa Tribuners ke areal Panam Center yang merupakan lokasi tempat dari hiburan malam Joker Poker. Penolakan ini adalah kesekian kalinya yang dilakukan oleh masyarakat karena mereka menolak keberadaan dari hiburan malam tersebut. Namun sayangnya pihak pengelola pada akhir pekan kemarin tetap buka dengan melakukan soft launching pada akhir pekan kemarin. Hal ini membuat masyarakat pun geram hingga akhirnya menggelar aksi unjuk rasa kemarin hingga pada malam hari Tribuners. Dan pada malam kemarin Tribuners, tim Satpol PP Pekanbaru langsung melakukan upaya penutupan terhadap tempat hiburan tersebut, khususnya di bar Joker Poker tersebut Tribuners. Karena memang bar dari Joker Poker tersebut ternyata belum dilengkapi dengan izin operasional Tribuners. Sehingga kemarin malam pihak pengelola bersama tim dari Satpol PP sudah melakukan penandatanganan berita acara penutupan terhadap bar tersebut hingga akhirnya pengelola memenuhi syarat untuk melengkapi izin operasional dari bar tersebut. Jadi untuk saat ini lokasi tersebut masih belum bisa beroperasi karena memang mengundang polemik di tengah masyarakat dan mengundang gangguan Kantipmas, sehingga pihak Satpol PP mengambil langkah untuk menutup sementara lokasi tersebut hingga dilakukan pembahasan. Apalagi untuk saat ini Tribuners, pembahasan sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru bersama lintas instansi lainnya terkait kelanjutan dari penolakan terhadap keberadaan hiburan malam tersebut. Dan untuk rapatnya sendiri dipimpin langsung saat ini oleh asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Maksud kami asisten 1 Tribuners dari Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Tribuners di MPP Pekanbaru Tribuners. Dan untuk hasilnya sendiri masih belum dipastikan Tribuners sampai saat ini karena memang untuk rapat sendiri Pemkab Pekanbaru masih berlangsung, sedangkan aksi kemarin Tribuners diprediksi bakal berlanjut hingga akhirnya ada kepastian terkait tuntutan dari para pengunjuk rasa Tribuners yang kebanyakan merupakan masyarakat setempat dan juga dari berbagai lintas organisasi dan berbagai elemen masyarakat Tribuners. Apalagi kemarin aksi masyarakat dilakukan dari sore hingga pukul 11 malam kemarin. Mereka akhirnya membubarkan diri setelah pihak dari kepolisian mengimbau masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing pasca menggelar aksi di depan hiburan malam Joker Poker tersebut. Jadi untuk nasib dari kelanjutan usaha dari Joker Poker ini ditentukan dalam rapat yang saat ini masih berlangsung. Nanti untuk informasi selanjutnya bakal disampaikan oleh pihak pemerintah kota terkait hasil rapat dan juga menanggapi dari unjuk rasa yang dilakukan dan penolakan dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Begitu dia. Kembali dia ke situ. Baik, terima kasih rekan Fernando untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama tokoh masyarakat setempat, Azlaini Agus lengkapnya. Izin keramaian itu tidak dilakukan, maka acara pembukaan pada Sabtu malam itu tidak akan pernah terjadi. Persoalannya kenapa diterbitkan? Padahal yang jelas usaha ini sebelum belum mengantongi izin sebagaimana mestinya.
bilang, Pak Kapolres tadi kan, Pak Kapolres bilang ini sudah tutup. Buktikan di depan kami yang banyak ini, mana yang ditutup? Pasang segel di bangunan ini. Karena kalau polisi sudah menetapkan itu ditutup, maka dipasang polis lain di situ. Jaminan hari tua, berikan perlindungan untuk hari tua kelak, agar mereka bisa kerja keras, bebas cemas, pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan. Narkoba yang ada di Kota Jambi. Nah, setelah beberapa waktu lalu, kawasan Pulau Pandan, ex kampung narkoba, digerebek. Kali ini petugas bergeser ke wilayah Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Pulau Kayuwaro. Nah, di lokasi ini petugas menyisir sejumlah rumah-rumah warga yang diduga sebagai rumah kurir dan bandar, kemudian juga menyisir kawasan persawahan. Nah, di mana dia kawasan persawahan ini memang sengaja dipakai oleh para pelaku, baik itu pengedar dan bandar, sebagai tempat transaksi dan juga tempat mengonsumsi sabu-sabu. Karena memang lokasi base camp-nya ini, khususnya ini, jauh dari kawasan jalan lintas. Sehingga akses menuju ke dalam kawasan persawahan yang ada ditemukan base camp itu cukup jauh, sehingga cukup berjalan hingga beberapa menit. Ada lebih dari 15 menit untuk tiba di lokasi. Sementara untuk lokasi persawahan ini cukup terbuka sehingga para pemain atau pengguna narkotika sudah melihat kedatangan daripada petugas. Sehingga pada proses penggerebekan kali ini memang tidak ada ditemukan pelaku ataupun pengedar, tetapi di lokasi ini ditemukan sejumlah barang bukti, alat hisap sabu sejenis bong, hingga ada alat suntik. Nah, keterangan daripada Wadir Narkoba Polda Jambi AKBP Zulkarnain Harahap ini merupakan upaya tindak lanjut dari perintah Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono untuk menertibkan masyarakat daripada bahaya narkoba, sehingga kegiatan ini akan secara konsisten dilakukan tidak hanya di wilayah-wilayah ini tetapi di wilayah lain, khususnya di Polda dan Polres jajaran. Nah, seperti diketahui, seperti dapat dilihat saat ini ada ditemukan sejumlah barang bukti dan ini diambil dari 2 TKP, yaitu di Desa Pulau Kayuwaro dan juga di Sengeti yang dua-duanya berada di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, kita akan update terus apakah kegiatan ini akan berlanjut ke depannya, kita akan informasikan berikutnya. Mungkin demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Aryo untuk laporan Anda. Berikut kami tampilkan keterangan dari Wadires Narkoba Polda Jambi AKBP Zulkarnain Harahap terkait kasus ini selengkapnya. Kegiatan kita hari ini adalah kegiatan yang hari kelima dalam rangka kegiatan operasi kewilayahan mandiri. Ini diinisiasi oleh Bapak Kapolda karena terkaitnya banyaknya pengaduan dan sebagainya, sehingga ini adalah tindak lanjut dari kegiatan pengaduan masyarakat tersebut. Kita berupaya kegiatan-kegiatan mulai dari inovasi langsung melalui pengguna, termasuk juga para bandar juga masih tetap menjadi prioritas kita untuk mengejar. Pencari kenyamanan, percaya rekomendasi ahli. Tarikannya berat nih. Teknologinya efektif kurangi gesekan. Tarikan jadi enteng dan mantap. Di belakang kita ini sedang dibakar karena tidak ada yang mau mengakui miliknya siapa, tapi pemilik tanahnya juga masih dalam proses kita panggil apakah dia memberikan kesempatan bagi para pengguna atau memang tidak diketahui, atau para pengedar-pengedar ini memanfaatkan bagi kebun-kebun yang atau pondok-pondok yang tidak dimiliki, tidak di. Kita ke Sumatera Utara, Tribuners, seorang pria diringkus polisi bersama dengan 1 ton lebih daun ganja siap edar. Barang haram itu diselundupkan dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Pelaku ditangkap di kawasan Simpang Pos, Jalan Jamin Ginting, Kota Medan pada Senin 12 Desember kemarin. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, ada rekan Vian yang akan melaporkan terkait kasus ini. Silakan rekan. Ya, rekan Dea dan juga Tribuners. Ya, memang kemarin malam sekitar pukul 19.00 WIB, Sat Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap seorang pria yang merupakan kurir bernama Mawardi. Saat ditangkap, polisi melakukan penggeledahan dan ternyata pria tersebut membawa 1,3 ton narkoba berjenis daun ganja kering yang sudah dipaketkan.
Nah, menurut informasi dari pihak kepolisian, ganja-ganja tersebut rencananya akan dibawa ke Jakarta dari Gayo Luwes. Namun setibanya di kawasan Simpang Pos ataupun di Jalan Jamin Ginting, polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku dan juga barang buktinya. Menurut dari keterangan pelaku Mawardi, ganja tersebut dibawa dari Aceh, tepatnya itu dari Gayo Luwes, bersama dengan satu orang rekannya bernama Bayu. Namun saat ditangkap, si Bayu ini sudah sempat melarikan diri. Karena sebelum ditangkap dia sempat berhenti di pinggir jalan dan rekannya ini turun mengaku akan membeli sesuatu dan si Mawardi ini disuruh tunggu di sebuah SPBU di kawasan tersebut. Namun ketika itu si kawannya ini turun dan tak lama polisi langsung meringkus si Mawardi ini beserta barang buktinya 1,3 ton sabu. Setelah penangkapan tersebut, polisi pun langsung membawa pelaku dan barang buktinya ke Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut keterangan dari Kapolres Tabes Medan, di mana memang informasi tentang peredaran ganja ini sudah dibuntuti dari bulan November oleh pihak polisian, namun kemarin baru berhasil diamankan oleh pihak polisian berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengetahui adanya satu unit mobil box yang melintas dan akan menuju Jakarta. Nah, menurut pengakuan dari pelaku, dia ini baru mendapatkan upah itu senilai 2 juta rupiah dari rekannya bernama Bayu yang sudah melarikan diri. Nah, sebelum dia ditangkap, memang menurut pengakuan si pelaku ini dia sempat diberikan uang senilai 2 juta itu dan kemudian disuruh pergi. Untuk pelaku sendiri saat ini sudah ditahan di Polrestabes Medan dan masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Namun dari update terakhir itu polisi mengatakan si pelaku ini, si Mawardi ini sudah dilakukan pengecekan urin dan hasilnya itu positif menggunakan sabu begitu. Untuk pelaku satu lagi bernama Bayu tersebut masih dilakukan pengejaran oleh pihak polisian. Nah, menurut pengakuan dari si pelaku, dia itu terpaksa nekat mengantarkan 1 ton ganja tersebut untuk biaya pengobatan orang tuanya. Menurut dia, dia mengakui bahwasanya saat ini orang tuanya itu sedang mengalami sakit stroke dan butuh biaya pengobatan begitu. Saat ini pihak polisian masih melakukan pengejaran ataupun pengembangan terkait siapa pemesan dari 1 ton ganja tersebut dan juga mencari pelaku lainnya yang terlibat dalam pengantar ganja sebanyak 1,3 ton tersebut. Ya, sekian dari saya, Dea, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Vian dan Tribuners, rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres Tabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatareda terkait kasus ini. Selengkapnya kami tampilkan. Ini yang pertama ucapan selamat kepada rekan-rekan saya dari Sat Narkoba yang sudah berhasil melakukan pengungkapan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ini yang kita dapatkan ada 366 paket yang sudah seperti ini. Ya, lalu ada 36 goni. Satu goni tadi kita buka ada isinya 27. Ya, jadi kalau kita kalikan 27 kali 36 hasilnya ada 932 ditambah 366 tadi berarti total ada 1338 bungkusan seperti ini yang isinya kira-kira 1 kilogram ganja ya. Sedangkan untuk kronologis pengungkapan ini ya, jadi sejak sekitar 1 bulan ya, bulan November 1 bulan ini rekan-rekan dari Sat Narkoba
sudah melakukan upaya penyelidikan. Ya, ada informasi akan ada kiriman barang. Pemilik warung seblak di Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, berinisial N. We got some new Nebula products from Anker. These things are very convenient portable projectors, which actually the image quality is quite surprising. They're truly portable giant screens. This is the Nebula Capsule 3 laser, and over here we have the Nebula Cosmos Laser 4K. So an actual 4K capable projector. You have Android TV and Google Assistant. You've also got Chromecast built in. So it's just a number of different ways to interact with it and get content to it. However, if you did want to plug a game console or something in, you could, because you've also got HDMI. So it's a lot of versatility. Now this one, they're saying is pocket sized. Maybe you have a big pocket, but it is totally portable. DLP technology, 1080p as mentioned. The battery inside, 14,500 milliamp hours. USB-C, HDMI, auxiliary out if you want to send audio to an external audio system, Wi-Fi, Bluetooth, and Chromecast built in. It's also got a dedicated remote for controlling that Android TV. You can see in this picture. Mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022 yang lalu, di mana sekitar pukul 11 lewat 7 menit, dan aksi pemukulan tersebut terekam di kamera pengawas CCTV yang ada di warung tersebut, di mana diketahui pada saat itu pria tersebut yang memakai baju biru dengan rambut berwarna merah tersebut memesan seperti biasa, memesan jus alpukat, di mana di SOP warung sendiri ketika pembeli datang kemudian membayar terlebih dahulu sebelum dilayani pesanannya. Namun saat itu ketika pemilik warung yang kebetulan ada di lokasi kejadian menagih untuk membayar jus sebesar 13.000, pria tersebut tiba-tiba marah kepada pemilik warung tersebut atau N. Sontak kemudian karena dianggap kurang sopan, kemudian pemilik warung tersebut mempersilahkan pria tersebut untuk meninggalkan warung dan tidak jadi membeli juga tidak apa-apa. Namun bukannya pergi dari warung tersebut, pria tersebut malah memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah N, dan dari pemukulan tersebut N mengalami luka lebam-lebam dan bahkan kacamata yang dipakainya sampai pecah. Beruntung pecahan kaca tidak melukai wajahnya. Kemudian setelah memukul di bagian wajah, pria tersebut sempat terpeleset dan akan kembali memukul dengan menggunakan sandal, namun pemilik warung sebelah tersebut memukul balik dengan menggunakan tas. Setelah itu pria tersebut kabur, dan saat ini karena mengalami shock, si pemilik warung ini langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan setelah dilaporkan diketahui bahwa pelaku ini ternyata telah beraksi dan meresahkan warga sekitaran Masaran beberapa kali, dan diketahui bahwa dari keterangan pihak kepolisian, pelaku ini merupakan oknum anggota tentara aktif yang mengalami mengidap gangguan jiwa. Karena masih menjadi anggota tentara aktif, maka pihak kepolisian pun tidak bisa memproses laporan dari N tersebut dan mengarahkan ke pihak Koramil dan ke Denpom. Dari korban sendiri juga sudah melaporkan hal tersebut ke pihak terkait, namun belum ada tindakan hingga kini, dan saat ini kondisi korban meski luka lebam sudah berangsur membaik, namun kondisi psikologisnya masih masih terguncang atau belum berani keluar rumah sendiri. Begitu Dea, dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septiana Ayu untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Nusa Tenggara Timur. Tribuners, seorang satuan pengamanan atau Satpam ditemukan tewas di pos jaga Kompleks Biara Susteran, Sang Timur, Kota Maumere, Kabupaten Sika. Jasad Satpam ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang suster Biara Sang Timur.
Jasad pria berusia 49 tahun itu ditemukan dalam kondisi tubuh terbujur kaku dengan wajah menghadap ke atas. Informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Flores, ada rekan Maria Mangkung yang akan melaporkan. Silakan rekan. Tribuners, dapat saya laporkan dari Kabupaten Sika, tepatnya di Kota Maumere kemarin, tepat pada pagi di Kota Maumere ditemukan seorang satpam di salah satu sekolah Katolik yang bernama Sang Timur atau Biara Susteran Sang Timur, sering dikenal di Jalan Wairklau, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alo, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, bahwa seorang satpam ini ditemukan meninggal dunia di dalam pos jaga. Ditemukan satpam ini pada pihak biara pada pukul 5.30 atau 5:15 seperti itu, lalu menghubungi pihak kepolisian setempat dan ditindaki lebih lanjut, lalu dari pihak kepolisian langsung ke TKP dan membawa jenazah menuju ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. P.J. Hillers, persis di depan dari biara tersebut. Lalu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan Dea dapat saya laporkan bahwa memang satpam ini menurut keterangan kepolisian setempat bahwa tidak ditemukan kekerasan seperti itu di tubuh korban. Dan menurut Suster Victor selaku dari pemimpin biara bahwa memang beliau atau almarhum ini diduga karena kelelahan atau kecapean, sehingga pada malam diduga mungkin beliau bergulat dengan maut sehingga paginya ditemukan telah meninggal dunia dengan cara saat bekerja di pos jaga tersebut ya. Dan dapat saya informasikan juga beliau ini atau almarhum bernama Bernardianus Reilino Ketimu yang berusia 49 tahun, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, yaitu 1 putra dan 2 putri begitu. Dan Dea, untuk informasinya mungkin demikian yang dapat saya laporkan, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Maria Mangkung untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan. Keempat tersangka itu diantaranya 1 orang aparatur sipil negara atau ASN berinisial IR dan 3 orang kontraktor yakni MR, DN, dan YR. Kasus ini pun telah menyebabkan kerugian negara mencapai 7,1 miliar rupiah, dan bagaimana penanganannya kami sudah terhubung dengan reporter Sriwijaya Post, ada rekan Rigan Riangga yang akan menginformasikan. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa dari Kabupaten Pali, pihak Kejaksaan Negeri Pali itu menetapkan 4 orang tersangka terkait pembangunan gedung DPRD Kabupaten Pali, di mana rinciannya dari 4 tersangka tersebut 1 diantaranya merupakan ASN dan 3 rekanan atau kontraktor yang biasa dikenal pemborong. Nah, untuk pembangunan tahap kedua gedung DPRD Pali ini dengan pagu anggaran 36 miliar menggunakan anggaran APBD tahun 2021, APBD Pali tahun 2001, maksud kami ulangi. Nah, untuk sementara ini pihak Kejari Pali menemukan indikasi kerugian negara sebesar 7,1 miliar sehingga ditetapkanlah 4 orang tersangka. Nah, untuk tersangka seorang ASN inisial IR dan rekanan 1 lagi inisial MR itu sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 dan 8 Desember kemarin, dan sudah dilakukan penahanan. Saudara IR ditahan di Mapolres Pali dan MR sudah dilimpahkan ke Kabupaten Muara Enim. Nah, sementara
2 tersangka lagi, yakni rekanan DN dan YR inisialnya. Sementara ini statusnya masih tersangka, namun belum dilakukan penahanan, di mana pihak Kejari Pali akan memanggil kedua tersangka tersebut setelah 3 kali panggilan, yang 2 tersangka mungkin tidak mengindahkan. Nah, akan tindak lanjutnya akan pihak Kejari Pali akan mengeluarkan status DPO terhadap kedua tersangka. Demikian rekan Dea yang bisa kami laporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rigen untuk informasi Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pali, Agung Arifianto selengkapnya. 4 tersangka, 2 diantaranya sudah kami tahan. Kegiatan ini pagunya 36 miliar, sedangkan KM-nya 7 miliar. Kerugian negara ya, kerugian negaranya 7 miliar. Sebenarnya sangat simpel. Jadi si PT Adi Mahugra sebagai pemenang lelang sudah terima uang muka, tapi pekerjaan tidak dilaksanakan. Dan lagi asuransinya palsu. Ternyata memang belum dibayar preminya. Jadi uang muka cair, pekerjaan tidak ada, harusnya ada asuransi, bisa di cover. Seorang kakek di Malang tenggelam terseret aliran Sungai Berantas pada Senin 12 Desember 2022 kemarin. Korban bernama Saturi, 60 tahun, warga asal Dusun Bendo, Desa Sumberjo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Saturi dilaporkan terjatuh dari atas perahu dan tenggelam saat sedang menyeberangi sungai dengan maksud mencari rumput di pinggir sungai. Seperti apa prosesi pencarian saat ini, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan reporter Surya Malang, ada rekan Lu'lu'ul Isnaniyah yang akan menginformasikan. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Saya akan menyampaikan proses pencarian korban Saturi yang tenggelam kemarin, tepatnya hari Senin tanggal 12 Desember. Sampai saat ini korban masih dilakukan pencarian oleh warga dan juga dari Kapol Polsek Pagak dan ada gabungan dari tim SAR. Dari pantauan saya tadi di lapangan ada sekitar 15 perahu yang dikerahkan ke Sungai Berantas untuk mencari korban. Namun sampai saat ini korban masih belum ditemukan. Diketahui korban sempat menyeberangi Sungai Berantas menggunakan perahu dayung untuk mencari rumput. Dari penuturan warga sekitar, diduga korban ini sempat mengalami kram sehingga perahu yang dinaikinya sempat terbalik. Karena korban ini tidak bisa berenang, sehingga korban tenggelam dan hanyut sampai saat ini. Proses pencarian masih terus dilakukan dari kemarin sampai saat ini, namun belum membuahkan hasil. Kejadian ini terjadi di Dusun Kerajaan, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak. Sampai saat ini tim SAR dan tim gabungan masih melakukan pencarian di sekitar lokasi. Baik, ya, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Lulu untuk informasi Anda, dan berikut kami tampilkan Tribuners keterangan dari Ketua RT setempat Soekardi selengkapnya. Dijelaskan pencarian hari ini belum ditemukan. Apa itu? Penemuan gimana Pak sekarang? Sekarang masih pencarian. Dari jam berapa tadi Pak? Tadi malam. Oh, tadi malam juga pencarian. Kali kemarin mulai kejadian sampai sekarang masih pencarian warga. Kronologi malam semalam itu warga yang mencari. Kronologinya seperti apa Pak? Kronologinya mau berangkat cari rumput. Mungkin keselio ya Pak? Atau kemungkinan kram. Memang punya penyakit Pak? Iya. Penyakit apa itu Pak? Kan baru operasi hernia. Baru operasi hernia sejak berapa bulan terakhir? Kira-kira. Oh, 1 tahunan. Tapi kan orangnya setelah operasi itu sering kram. Oh, kram. Kakinya atau apa? Kakinya. Sebelah?
sebelah kanan. Kanan. Berarti korban sering cari rumput di sini, Pak ya? Iya. Sehari-harinya saya cari sini. Pakai perahu gitu, Pak ya? Iya, sambil naik perahu. Seorang pria berinisial MM ditangkap jajaran Satreskrim Polres Belitung usai menggelapkan mobil rental. Lelaki 30 tahun itu dilaporkan kepada polisi karena telah menggadaikan mobil rental Toyota Avanza abu-abu bernomor polisi BN1216XO. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian sekira 120 juta rupiah. Terkait penanganan kasus ini, kami sudah terhubung dengan rekan Dede Suhendar, reporter dari Pos Belitung yang akan menginformasikan. Silakan rekan Dede. Ya, baik Dea dan Tribuners, bisa kami sampaikan seorang laki berinisial MM atau alias Diding diamankan jajaran Satreskrim Polres Belitung pada tanggal 20 November bulan lalu. Lelaki yang berusia 30 tahun itu yang kini berstatus sebagai tersangka diduga melakukan menggadaikan mobil rental dengan nomor polisi BN1216XO yang merupakan milik korban yang bernama Supriyadi. Berdasarkan keterangan dari Kasih Penmas Humas Polres Belitung, Ibda Beli Pinem menjelaskan bahwa kronologis kejadian ini berawal saat tersangka ingin merental mobil Avanza abu-abu milik korban pada tanggal 8 November 2022 lalu. Pada saat itu, tersangka beralibi mobil tersebut ada digunakan untuk mengantarkan tamu dari Polda Kepulauan Babel yang akan berkunjung ke wilayah Kabupaten Belitung Timur. Mereka bersepakat bahwa mobil akan dirental selama 3 hari untuk keperluan tersebut. Kemudian pada tanggal 12 November, Supriyadi selaku pemilik mobil menelpon tersangka untuk meminta uang rental tersebut. Namun pada saat dihubungi, tersangka sempat meminta waktu sampai tanggal 14 November untuk melunasi biaya tersebut. Dan kemudian tanggal 14 November korban kembali menelpon tersangka, namun tersangka kembali berjanji akan segera membayar uang rental sekaligus mengembalikan kendaraan tersebut. Namun seiring waktu akhirnya korban mengetahui bahwa mobil miliknya itu telah digadaikan oleh tersangka semenjak tanggal 8 November lalu. Akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada Mapolres Belitung. Kasih Penmas Humas Polres Belitung, Ibda Beli Pinem menjelaskan setelah mendapatkan laporan tim dari Opsnal Polres Belitung mendapatkan informasi bahwa tersangka sudah diamankan oleh masyarakat Desa Bantar Kecamatan Membalong. Akhirnya tersangka ini dibawa ke Mapolres Belitung dan dilakukan interogasi mengakui perbuatannya tersebut. Saat ini tersangka akan diancam menggunakan pasal 367 KUHP ataupun pasal 372 KUHP. Dan saat ini tersangka sedang mendekam di tahanan Mapolres Belitung. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kasih Penmas Humas Polres Belitung, Ibda Beli Pinem, selengkapnya. Untuk kronologi kejadian, untuk LP B139 11 Romawi 2022 SPKT Polres Belitung, Polda Kep Babel, tertanggal 20 November 2022. TSK MM alias Diding merental 1 unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan BN 1216SO milik korban dengan alasan untuk keperluan tamu dari Polda Babel yang akan melaksanakan kegiatan di wilayah Belitung Timur. Kemudian korban merasa percaya dan mengizinkan tersangka untuk merental 1 unit mobil Avanza tersebut milik korban. Kemudian pada tanggal 12 November 2022, korban menelpon tersangka melalui via WA untuk menagih pembayaran rental mobil yang telah dipakai selama 3 hari. Akan tetapi tersangka mengatakan bahwa tersangka belum bisa membayar. Ratusan pendaftar rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tenaga Kesehatan Kabupaten Malinau tahun 2022 lolos tahap seleksi administrasi. Peserta yang dinyatakan lulus administrasi bergerak maju ke tahapan selanjutnya, yakni seleksi kompetensi berbasis komputer. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Kaltara, ada rekan Muhammad Supri yang akan menginformasikan terkait tahapan ini. Silakan rekan.
Baik, terima kasih rekan Dea. Sebelumnya memang di Kabupaten Malino untuk tahun ini ada komposisi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan jabatan fungsional. Sebelumnya sepekan yang lalu telah diumumkan untuk lajur penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga guru, dan pada pekan ini dijadwalkan sejak Minggu 11 Desember 2022 lalu telah berlangsung tahapan uji kompetensi berbasis komputer atau CAT di Kota Tarakan. Untuk keseluruhan komposisi pelamar P3K tenaga kesehatan atau nakes di Kabupaten Malino yang telah terdata sebagai peserta yang melulusi tahapan administrasi berjumlah 391 orang secara keseluruhan, di mana pada saat pelaksanaan yang saat ini juga telah berlangsung di Kota Tarakan, untuk sebarannya terbagi menjadi 3 bagian, yakni pada secara komposisi atau secara jumlah yang mendominasi adalah di Kota Tarakan, pelaksanaan seleksi di UPT Badan Kepegawaian Negara di Kota Tarakan. Untuk sebaran jumlah sebanyak 389 orang yang akan melaksanakan atau sedang melaksanakan tes seleksi kompetensi P3K di Kota Tarakan, sementara 2 tenaga kesehatan lain akan melaksanakan tes berbasis komputer di luar daripada Provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya kami telah mewawancarai Sekretaris Daerah Kabupaten Malino, Ernest Siptanus, menyatakan bahwa secara keseluruhan memang pada tahapan awal untuk pemberkasan dan lain-lain menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten Malino. Untuk tahapan selanjutnya seleksi kompetensi dan tahapan selanjutnya menjadi kewenangan dari Badan Kepegawaian. Untuk dari segi kebutuhan memang diakui pada saat pengajuan jumlah yang baik dari segi tenaga kesehatan maupun tenaga guru di Kabupaten Malino pada dasarnya belum mencukupi dari jumlah yang diharapkan. Ya, ini dari segi rasio kebutuhan di Kabupaten Malino, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman Kabupaten Malino, jumlah tenaga kesehatan dan tenaga guru yang dibutuhkan cukup besar, mengingat sebaran atau luas Kabupaten Malino yang merupakan kabupaten yang terluas di Kalimantan Utara. Untuk seleksi tenaga kesehatan P3K tenaga kesehatan saat ini masih berlangsung mulai dari hari Minggu 11 Desember 2022 dan dijadwalkan selesai pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 mendatang untuk pelaksanaan seleksi kompetensi pengadaan P3K tenaga kesehatan khusus untuk di Kabupaten Malino. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Muhammad Supri untuk informasi Anda dari Kalimantan Utara. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Aparat Polres Sika, Nusa Tenggara Timur terus melakukan upaya pencegahan adanya dugaan tindak pidana di daerah ini, yang mana menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, jajaran kepolisian di Sika menggelar operasi penyakit alias operasi penyakit masyarakat, di mana operasi ini bertujuan menciptakan suasana Kamtibmas yang aman dan damai jelang pesta Natal dan Tahun Baru. Informasi lebih detailnya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Flores. Ada rekan Albert Aquinaldo, silakan dengan informasi Anda. Dari Kabupaten Sika, Polres Nusa Tenggara Timur dapat kami laporkan bahwa menjelang Natal dan Tahun Baru, aparat kepolisian Resor Sika terus melakukan operasi pekat atau penyakit masyarakat yang berlangsung sudah 1 minggu dan akan berlangsung terus hingga tanggal 19 Desember mendatang. Dan sebelumnya dalam operasi pekat
Narkoba Polres Sika berhasil mengamankan sebanyak 980 liter minuman keras yang masuk ke wilayah hukum Polres Sika. Dan sehari setelah itu, aparat Polres Sika yaitu Sat Narkoba Polres Sika kembali mengamankan sekitar 1 ton minuman keras yang datang dari luar wilayah Kabupaten Sika. Dalam operasi pekat beberapa waktu lalu juga aparat Polres Sika berhasil menggerebek pasangan selingkuh yang ditemui di salah satu hotel di Kota Maumere. Dan seperti yang pantauan Tribun Flores pada Senin 12 Desember malam, aparat Kabupaten Polres Sika dipimpin oleh Kabak Pren Valentinus Tani kembali melakukan operasi pekat dan menyisir sejumlah hotel dan beberapa tempat umum di Kota Maumere. Pada saat menyisir sejumlah hotel di Kota Maumere, aparat kepolisian Polres Sika memeriksa identitas para tamu yang menginap di hotel tersebut. Namun pada Senin 12 Desember 2022 malam tadi tidak ditemukan adanya pasangan yang selingkuh atau yang demikian rekan dia dari Kabupaten Sika dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Albert untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak 20 pelaku pembusuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Mereka ditangkap tim gabungan Polsek dan Reskrim Polrestabes Makassar. 5 dari 20 pelaku pembusuran itu ditembak karena dianggap melawan dan membahayakan petugas saat hendak diringkus. Terkait bagaimana penangkapan 20 pelaku pembusuran ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Muslimin Emba. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Yang sebenarnya dapat saya sampaikan, terdapat 20 pelaku pembusuran yang diamankan di Polrestabes Makassar, di mana 5 diantaranya itu dilumpuhkan dengan senjata tajam ataupun ditembak di bagian betis karena dianggap melawan petugas. 20 pelaku pembusuran ini beraksi di 3 lokasi berbeda, di mana diketahui mereka sengaja menyebar teror ataupun membuat ketakutan di masyarakat dengan menggusur siapa saja yang didapati saat berkendara di area sepi. Polrestabes Makassar telah menegaskan untuk menindak tegas para pelaku pembusuran yang selama ini dianggap meresahkan masyarakat Kota Makassar. Ya. Baik, Tribuners rekan Emba juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto. Berikut liputannya untuk Anda. Polrestabes Makassar dalam hal ini Satreskrim berhasil menangkap 20 pelaku pembusuran dan tawuran. Ya. Dari 20 tersangka ini, 5 orang kita berikan tindakan tegas. Ya. 5 orang kita berikan tindakan tegas karena memang melawan tugas. Dari 20 tersangka itu ada di 3 TKP. 3 TKP dan ini sangat meresahkan masyarakat. Kita dari pihak aparat Polrestabes Makassar sudah berkomitmen apabila ini terus dilanjutkan, kita akan semakin keras dalam melakukan penindakan. Kalau 5 ini perannya apa saja Pak sampai dilumpuhkan? Perannya adalah melakukan pembusuran terhadap sasaran yang tidak mereka kenal. Artinya memang mereka sengaja mau membuat Kota Makassar ini tidak aman, seolah-olah seperti itu. Apakah dia sudah sering melakukan itu? Menjelang pergantian tahun, kepolisian melarang bengkel di Gresik, Jawa Timur melayani permintaan pemasangan knalpot modifikasi atau brong. Aparat sudah turun langsung mengingatkan para pemilik usaha bengkel dan juga mekaniknya. Larangan ini sebagai upaya menjaga kondusivitas Kamtibmas pada malam pergantian tahun baru 2023 mendatang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Willy Abraham, reporter dari Tribun Jatim. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Ya, terima kasih Dea. Menjelang malam Natal dan pergantian tahun baru, personil dari
polisi mendatangi sejumlah bengkel yang ada di wilayah Kabupaten Gresik, salah satunya di Kecamatan Manyar. Hal ini dilakukan untuk mensosialisasikan kepada para pemilik usaha bengkel dan juga montir untuk tidak menerima atau tidak meladeni adanya pemilik motor yang ingin memasang atau mengganti knalpot brong menjelang malam Natal dan pergantian tahun. Hal ini karena dapat menimbulkan situasi yang kurang kondusif karena mayoritas kekerasan di jalan akibat dari maraknya penggunaan knalpot brong yang suaranya cukup mengganggu pengguna jalan dan juga warga setempat. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, polisi melakukan sosialisasi di bengkel. Nah, dalam sosialisasi yang digelar, ternyata belum ada pengendara yang sengaja mengganti knalpot sepeda motornya dengan knalpot brong tersebut. Yang ada malah melakukan servis karena untuk digunakan pulang kampung. Meski begitu, petugas dari personil Polsek Manyar terus turun ke lapangan untuk mensosialisasikan larangan penggunaan knalpot brong. Tidak hanya pemilik bengkel dan juga montir saja yang menjadi sasaran, termasuk para komunitas motor agar tidak menggunakan knalpot brong dalam malam Natal dan juga pergantian tahun. Diketahui penggunaan knalpot brong ini mengganggu situasi Kamtibmas dan juga pengguna jalan lain, sehingga dapat mengakibatkan perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga penggunaan knalpot brong tersebut dilakukan pencegahan lebih dini. Meskipun perayaan malam Natal dan Tahun Baru masih kurang dari 2 pekan. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Willy Abraham untuk informasi Anda dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Polda Bangka Belitung akan menggelar operasi lilin untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru. Operasi lilin akan dilaksanakan selama 11 hari terhitung dari 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023. Sebagai upaya menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman, dan penegakan hukum di tengah masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait persiapan pengamanan ini, kami sudah terhubung dengan rekan Riki Pratama, reporter dari Bangka Pos. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan Polda Bangka Belitung bersama jajaran atau instansi terkait telah melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sulta pada Senin kemarin, di mana tujuan dari rakor ini mereka ingin melakukan analisa dan evaluasi terkait dengan potensi kejahatan atau kriminalitas, bahkan pasokan BBM dan pasokan sembako yang akan terjadi pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 mendatang, di mana mereka akan melakukan operasi lilin menumbing 2022 yang akan rencananya dimulai pada tanggal 23 sampai 2 Januari atau 11 hari kurang lebih, untuk mengamankan sejumlah titik-titik lokasi keramaian dan arus mudik maupun arus yang datang ke Bangka Belitung, di mana tujuan dari rakor ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat di Bangka Belitung yang ingin merayakan Natal dan Tahun Baru di Provinsi Bangka Belitung. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra mengatakan Polda Bangka Belitung memastikan untuk semua kesiapan pengendalian harga baik dari sembako dan BBM yang masuk ke Bangka Belitung aman di Bangka Belitung, sehingga masyarakat di Bangka Belitung tidak khawatir lagi untuk merayakan hari besar Natal dan Tahun Baru di Bangka Belitung. Dan mereka memastikan bahwa rakor ini menjadikan analisa mereka, karena setiap instansi terkait baik dari kepolisian dan instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal menyampaikan terkait analisa terkait potensi-potensi apa saja yang terjadi pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Riki Pratama untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kabar berikutnya datang dari Provinsi Aceh. Tribuners,
Supekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio di Lok Sumawe, Provinsi Aceh telah dimulai. Pencanangan kegiatan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB polio ditandai dengan penetasan vaksin polio oleh PJ Wali Kota Lok Sumawe, Dr. Imran bersama istri di SD Negeri 5 Banda Sakti, Lok Sumawe. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Saiful Bahri, reporter dari Serambi News yang akan menginformasikan lebih detail terkait kegiatan ini. Silakan rekan. Terima kasih, Dea. Dapat saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pada awal November 2022 lalu itu sempat ditemukan kasus polio di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Didasari temuan tersebut, maka pemerintah menetapkan bahwa adanya kejadian luar biasa atau KLB polio di Provinsi Aceh. Menindaklanjuti temuan tersebut, maka pemerintah pun mencanangkan kegiatan Pekan Imunisasi Nasional Polio di seluruh Aceh, yang mana jadwalnya bervariasi. Khusus di Lok Sumawe, pencadangan PIN polio itu berlangsung kemarin, yakni Selasa 12 Desember 2022, di mana pencanangan dilakukan di SD Negeri 5 Banda Sakti yang ditandai dengan penetesan vaksin polio oleh PJ Wali Kota Lok Sumawe, Dr. Imran bersama istrinya, dan juga disaksikan oleh unsur Forkopimda Kota Lok Sumawe. Dapat saya sampaikan sesuai dengan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lok Sumawe, Pak Safwalija, bahwa total sasaran untuk Kota Lok Sumawe kali ini itu sebanyak 37.895 anak, di mana proses PIN polio ini berlangsung mulai tanggal 12 sampai 24 Desember 2022. Sasarannya adalah sekolah dasar sebanyak 81 sekolah dasar, lalu ada 108 PAUD atau TK, dan juga di Posyandu sebanyak 100 posyandu yang tersebar dari 68 kampung di Kota Lok Sumawe. Berdasarkan informasi lanjutannya kita update dari pihak Dinas Kesehatan Kota Lok Sumawe, untuk hari pertama itu capaian vaksin polio, yakni pada kemarin itu hanya sekitar 5.000-an anak, atau hanya berkisar antara 5% dari total sasaran. Jadi pada kesempatan ini pihak pemerintah Kota Lok Sumawe mengharapkan kepada orang tua agar mendukung kegiatan ini sehingga target yang ditetapkan, yakni 95% dari jumlah sasaran bisa mendapatkan imunisasi polio di Kota Lok Sumawe. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Saiful Bahri untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, rekan kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Lok Sumawe, Safwaliza, berikut liputannya. Kita ada berapa titik nanti yang akan kita jadikan ini, Pak? Target data real kita sasaran untuk vaksin polio ini berjumlah 37.895 anak. Tersebar di sejumlah sekolah dan desa-desa. Kegiatan ini sendiri akan berlangsung berapa hari, Pak? Kegiatan ini mulai dari hari ini tanggal 12 Desember sampai dengan 24 Desember 2020. Apakah di sekolah aja, Pak, atau gimana? Untuk anak usia sekolah itu kita akan fokuskan di sekolah-sekolah. Kemudian untuk anak 0 sampai dengan 5 tahun itu di posyandu di masing-masing desa atau puskesmas. Ada berapa titik semua yang akan kita lakukan dia? Di sekolah ada 82 sekolah, kemudian 103 unit di PAUD dan TK. Kemudian ada 100 posyandu yang tersebar di 68 kampung yang ada di lokasi. Infonya ada juga tempat-tempat keramaian, Pak, ya? Tidak ada di tempat lain. Tidak ada ya, Pak. Targetnya gimana? Harga daging ayam, daging sapi, dan juga sembako di Pasar Bersehat di Manado, Sulawesi Utara mulai naik menjelang Nataru. Hal ini membuat sejumlah pembeli mengeluh karena menurut mereka kenaikan terlalu tinggi, terutama daging ayam dan juga sapi. Selain daging-dagingan, bahan pokok juga ikut mengalami kenaikan harga meski sejumlah lainnya mengalami penurunan. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Manado, ada rekan Ferdi Guhuhuku yang akan menginformasikan lebih detail terkait harga-harga di pasaran sana. Silakan rekan.
Mohon maaf, Tribuners, terjadi kesalahan teknis. Kita menuju ke kabar berikutnya terlebih dahulu di Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang menggelar operasi pasar murah di halaman kantor Camat Sako. Dalam kegiatan ini, beras dijual murah dengan harga Rp5.000 per kilogramnya pada Senin 12 Desember 2022 kemarin. Ratusan warga dari 4 kelurahan di Sako ini pun rela berdesak-desakan sejak pagi demi mendapatkan beras dengan harga yang sangat murah ini. Terkait kegiatan tersebut, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Sumsel, ada rekan Widya di sana. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Ratusan warga di Kecamatan Sako, Kota Palembang itu rela berdesak-desakan hingga bisa mengantri di sejak pagi demi untuk mendapatkan beras murah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dengan melakukan operasi beras murah di seluruh kecamatan Kota Palembang, yang dimana pada saat ini yang kemarin pada hari Senin tanggal 12 bulan Desember tahun 2022 pemerintah Kota Palembang mengadakan operasi beras murah pertama kali di kantor Camat Sako Kota Palembang, yang dimana pemerintah Kota Palembang pada saat pembagian beras murah ini membagikan sebanyak 20 ton beras untuk membagikan kepada seluruh masyarakat di 4 kelurahan Kecamatan Sako Kota Palembang. Dan juga Tribuners, beras murah ini dengan dijual harga Rp5.000 per kilogram ya. Jadi yang di dalam truk itu satu kemasan berisi 10 kilogram, jadi sehingga bisa membelinya Rp50.000 per 10 kilogram. Salah satu warga di Kelurahan Siala mengatakan katanya sangat bersyukur dan terima kasih kepada pemerintah Kota Palembang telah mengadakan operasi beras murah ini, dikarenakan beras ini sangat mahal di pasar tradisional di Kota Palembang. Dan juga melalui sekretaris daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan bahwa khusus di Kasako ini kita memberi sebanyak 20 ton beras atau 2.000 kemasan karung, yang satu karungnya berisi 10 kg, dan insya Allah di hari Rabu dilaksanakan juga seperti ini di Kecamatan Ilir Barat 2. Dan juga melalui Dinas Perdagangan Kota Palembang, Raimon Lauri mengatakan ini bentuk dari terlaksananya PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 140 untuk melakukan operasi beras murah di wilayah Kecamatan Kota Palembang. Khusus di Camat Sako ini, itu setiap warga untuk membeli beras murah ini cukup hanya melampirkan fotokopi kartu keluarga saja dan bisa mendapatkan 2 karung beras dengan seharga Rp100.000 per 20 kg. Baik, rekan Dia, ini tujuannya itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan upaya pengendalian inflasi di Kota Palembang, dan sementara ini baru dilaksanakan hanya mengoperasikan hanya beras murah saja, bukan untuk minyak goreng dan lainnya. Baik, rekan Dia. Baik, terima kasih rekan Widya untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Sekretaris Daerah Kota Palembang terkait kegiatan ini. Berikut keterangan dari Ratu Dewa selengkapnya. Pada hari ini kita mulai pelaksanaan operasi pasar, khususnya distribusi beras, menindaklanjuti dari PMK 134140 dari pemerintah pusat, dan khusus di pembagian beras, pembelian beras murah ini salah satu item dari ada beberapa item lainnya. Di antaranya kita juga membantu di kalangan ojek online dan juga para pelanggan BDM, yaitu yang berpenghasilan rendah, dan juga ada juga pemberian bantuan di yang pelaku. Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali melepas kontingen Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 1 Kalimantan Utara. Para atlet ini akan bertanding pada tanggal 16 hingga 21 Desember mendatang di Kota Tarakan dan juga Kabupaten Bulungan. Dalam kesempatan itu, Ibrahim Ali berjanji memberikan bonus kepada atlet Tanah Tidung yang bisa mendapatkan medali di Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Risnawati, reporter dari Tribun Kaltara yang akan menginformasikan. Silakan rekan. Ya, Dea, benar sekali bahwa Bupati Tanah Tidung Ibrahim Ali menjanjikan bonus kepada atlet Kabupaten Tanah Tidung yang bisa mendapat medali di Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara atau Porprov Kaltara pada 16 hingga 21
Desember mendatang. Saya informasikan juga Dea dan Tribuners bahwa terdapat 265 atlet yang akan bertanding atau mengikuti Porprov Kaltara. Jaminan Hari Tua, berikan perlindungan untuk hari tua kelak, agar mereka bisa kerja keras bebas cemas, pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera, BPJS Ketenagakerjaan. Melatih para atlet Tanah Tidung. Nah, dari penyampaian Ibrahim Ali bahwa dia meminta untuk para atlet dapat memberikan yang terbaik untuk untuk Tanah Tidung sehingga bisa menyumbangkan medali kepada Tanah Tidung. Dia juga mengatakan pemerintah Tanah Tidung telah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk persiapan mengikuti Porprov Kaltara ini. Namun demikian, hal tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi para atletnya. Sebagai informasi juga Dea dan Tribuners bahwa anggaran yang digelontorkan pemerintah Kabupaten Tanah Tidung untuk persiapan Porprov Kaltara ini sekira 1 miliar rupiah. Dia juga menyampaikan dan berpesan kepada para atlet agar menggunakan waktu sebaik mungkin, dan yang terpenting adalah menjaga kesehatan selama pelaksanaan Porprov Kaltara berlangsung. Tak hanya itu juga para atlet juga diharuskan mendengar arahan ketua kontingen maupun para pendamping dan pelatih di Porprov nanti. Dan orang nomor 1 di Tanah Tidung itu juga meminta para atlet tidak merasa paling hebat di Porprov Kaltara, dan optimis sangat diperlukan namun tidak menjadi sombong dan menganggap lawan lemah, sehingga orang-orang yang atlet yang mengikuti Porprov ini dapat meraih kemenangan. Informasinya juga Dea dan Tribuners bahwa untuk atlet dan official kontingen Kabupaten Tanah Tidung ini berjumlah 333 orang yang mengikuti Porprov Kaltara. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Risna untuk informasi Anda di Tanah Tidung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Harga daging ayam, daging sapi, dan sembako di Pasar Bersehati Manado, Sulawesi Utara mulai naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Hal ini membuat sejumlah pembeli mengeluh karena menurut mereka kenaikan terlalu tinggi, terutama untuk daging ayam dan juga sapi. Selain daging, bahan pokok juga ikut mengalami kenaikan harga. Harga bahan pokok di Pasar Bersehati Manado, Sulawesi Utara terpantau tidak stabil. Ada bahan pokok yang mengalami kenaikan harga, tetapi ada juga yang turun harga. Seperti cabai rawit yang mengalami kenaikan minggu lalu Rp48.000 per kilogram dan di hari ini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit, tomat juga mengalami kenaikan harga. Minggu lalu di angka Rp12.000 per kilogram, hari ini menjadi Rp20.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih dan bawang merah justru mengalami penurunan harga. Bawang putih sebelumnya ada di harga Rp30.000 per kilogram dan hari ini berubah menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk bawang merah sebelumnya di harga Rp48.000 per kilogram, hari ini menjadi Rp45.000 per kilogram. Hal ini diungkapkan Midun, salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Bersehati Manado. Ia mengungkapkan alasan tidak stabil harga bahan pokok ini karena kekurangan stok. Sementara itu Maria, salah satu pembeli, mengungkapkan bahwa kenaikan harga pokok cukup berpengaruh di hari Natal. Maria menambahkan menurutnya harga bahan pokok akan naik lagi dan ia akan membeli banyak untuk berjaga-jaga saat ini.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update Tribun News siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.